Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kriteria dan juga ketentuan darah haid. Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu darah keluar minimal sehari semalam apabila keluarnya terus-menerus, atau berjumlah 24 jam apabila darah keluar terputus-putus dan masih dalam lingkup 15 hari dari keluarnya darah pertama. Yang kedua, maksimal darah yang keluar adalah 15 hari 15 malam. Yang nomor 3, darah keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Pada umumnya, wanita setiap bulan mengeluarkan darah selama 6 atau 7 hari dan kebiasaan masa sucinya selalu seirama dengan masa haid yang dialami. Apabila seorang wanita menjalani masa haid hanya sehari, maka kebiasaan masa sucinya adalah 29 hari. Jika masa haidnya adalah 6 atau 7 hari, maka kebiasaan masa sucinya selama 24 atau 23 hari dan seterusnya. Nah, dari ungkapan kebiasaan ini bisa diambil pengertian bahwa tidak menutup kemungkinan ada seorang wanita yang menjalani masa haid selama 1 hari dan juga sucinya hanya 15 hari. Apabila setelah itu dia mengeluarkan darah lagi, maka darah tersebut juga dihukumi darah haid dengan memandang tolak ukur masa minimal suci. Apabila seorang wanita yang sudah menopause mengeluarkan darah lagi, maka darah tersebut juga dihukumi darah haid apabila memenuhi syarat-syaratnya. Perhatikan contoh haid dalam tabel berikut. Contoh yang pertama, seorang wanita mengeluarkan darah selama 7 hari, maka semuanya dihukumi haid. 7 hari ini adalah umumnya wanita mengeluarkan darah haid. Contoh yang kedua, wanita mengeluarkan darah selama 14 hari dan diselai berhenti 5 hari, dan jumlah volume darah adalah 9 hari. Karena semua masih dalam lingkup 15 hari, maka semua darah tersebut dihukumi haid, termasuk juga saat darah tidak keluar. Ini adalah menurut qaul sahbi. Penjelasan tentang qaul sahbi dan qaul laqti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Yang harus ia lakukan saat darah berhenti adalah mandi besar dan melakukan kewajiban saat suci, karena darah yang keluar sudah lebih dari 24 jam dan dihukumi haid, sehingga saat berhenti ia dihukumi orang yang suci dari haid yang mewajibkan mandi besar. Contoh yang ketiga adalah wanita yang mengeluarkan darah selama 2 hari. Hanya saja darah kedua sudah melebihi 15 hari dari darah yang pertama, maka 1 hari awal ini dihukumi haid dan 1 hari akhir hukumnya adalah istihadoh penyempurna suci, atau istilahnya dalam fikih takmilah lituhri. Penjelasan tentang istihadoh ini juga akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Contoh yang keempat adalah seorang wanita mengeluarkan darah selama 15 hari. Hanya saja jumlah volume darah yang dikeluarkan hanya 15 jam. Ini belum memenuhi syarat minimal haid yaitu 24 jam. Sehingga semua darah yang dikeluarkan selama 15 hari tersebut dihukumi istihadoh. Contoh yang kelima adalah wanita yang mengeluarkan darah selama 10 hari dengan cara terputus-putus. Karena jumlah volume darah adalah 31 jam
dan sudah memenuhi syarat minimal haid, maka semua dihukumi haid termasuk saat darah berhenti atau tidak keluar. Ini adalah pendapat dari qaul sahbi. Jadi yang harus ia lakukan saat berhenti pada tanggal 1 sampai 7 adalah melakukan kewajiban wanita saat suci dan cukup wudhu jika akan sholat, karena darah yang keluar belum ada 24 jam. Namun saat berhenti pada tanggal 8 dan 10 ia wajib mandi besar karena darah yang keluar sudah ada 24 jam. Contoh yang keenam adalah wanita mengeluarkan darah 1 hari atau 24 jam secara terus-menerus. Ini juga dihukumi haid semua. Contoh yang ketujuh, wanita mengeluarkan darah selama 16 hari berturut-turut. Wanita ini dihukumi mustahadhah haid karena darah yang keluar melebihi maksimal haid. Hari yang dihukumi haid dan istihadhah ini sesuai dengan pembagian di dalam bab mustahadhah. Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.